Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, Ibu berharap anak-anak Ibu soleh-soleha berada dalam kondisi sehat walafiat dan dirahmati Allah Ta'ala. Kembali pagi ini, anak-anakku kelas 2 di semester 1 belajar pendidikan tauhid, ya, masih melanjutkan pembelajaran kita pekan lalu, yaitu hikmah penciptaan jin dan manusia. Bagian kedua yaitu macam-macam ibadah yang dilakukan, yang diwajibkan kepada jin dan manusia. Sebelum melanjutkan, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah, anak-anakku, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang ibadah. Sebagaimana anak-anakku udah ketahui pekan lalu bahwa penciptaan jin dan manusia itu tujuannya oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan ibadah kita, akan tetapi kitalah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan kita kepada Allah, maka kita menyembahnya sesuai dengan aturan syariatnya. Maka siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia termasuk hamba yang sombong. Ibadah merupakan wujud penghambaan murni seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam ibadah ini seseorang hamba seakan terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik yang telah menciptakannya dan menciptakan serta memberikan semua apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Ananda soleh-soleha bisa melihat buku paket pendidikan tauhid halaman 15, ya, pada halaman 15, yaitu apa itu ibadah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup setiap perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun batin. Ibadah ini tidak bisa dilakukan sesuka hati, ya, sekehendak hati dan semaunya sendiri, namun harus sesuai dengan prinsip atau ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu, ya, keberadaannya sesuai dengan dalil atau perintah Allah, ya. Ibadah hanya bisa dilaksanakan jika ada perintahnya yang jelas dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah. Yang kedua, tata cara pelaksananya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apa saja bentuk ibadahnya? Ya, berikut ini akan Ibu berikan contoh ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh manusia sebagai hamba Allah yang taat dan patuh. Itu adalah 1. Macam-macam ibadah lisan dan badan, diantaranya sholat, ya, puasa, zakat, haji, berkata jujur, melaksanakan amanah, berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu, bersilaturahmi atau menyambung persaudaraan, menepati janji, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang kemungkaran atau kejahatan, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, berbuat baik terhadap orang miskin, tetangga, anak yatim, musafir, budak, serta hewan. Bentuk ibadah yang kedua adalah ibadah yang dilakukan dengan hati, yaitu cinta atau mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, takut atau khauf kepada Allah, inabah atau taubat dan bergantung kepada Allah, sabar dan ridho terhadap hukum dan ketetapannya, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, sabar dan ridho terhadap hukum dan ketetapannya, bersyukur atas nikmat yang selalu diberi olehnya, tawakal kepadanya, serta mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, jelaslah bagi anak-anakku semua bahwa Allah menciptakan manusia
tidak diciptakan sia-sia, akan tetapi mereka diciptakan hanyalah untuk urusan yang agung, yaitu agar beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Nah, telah disebutkan, telah diberikan contoh kepada anak-anak semua bahwa amalan itu atau ibadah itu ada yang dari badan dan lisan, ada yang dari hati. Nah, selanjutnya, sebagai manusia yang telah diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya, maka lakukanlah ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Sebab ibadah merupakan sebab dilapangkannya hati kita. Dengan ibadah itu Allah memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Allah cukupkan semua kebutuhan kita dan Allah berikan kehidupan yang baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayawatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Nah, anak-anakku soleh-soleha yang berbahagia, demikianlah pembelajaran pendidikan tauhidnya untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa tertanam dalam jiwa anak-anakku semuanya, ya, menambah keimanannya kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah lalai mengerjakan ibadahnya. Baiklah, jangan lupa kerjakan atau selesaikanlah tugas Ananda pada halaman 17 di buku pendidikan tauhidnya. Dan kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.